Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yusi Arisandi selaku fasilitator saya. Saya hormati Ibu pengajar praktek Ibu Mutiara Sani Barusman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Ferry Fernando. Pada kegiatan ini akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut merupakan kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak Joko. Gimana kabarnya Pak Ferry? Alhamdulillah, meskipun cuaca gerimis, tapi tetap semangat dan sehat. Alhamdulillah, semangat dan sehat ini yang diharapkan ya Pak Ferry ya. Oke, saya boleh minta waktunya sebentar ya Pak Ferry ya. Siap, siap. Ini ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dari coaching supervisi akademik Pak Ferry. Jadi kegiatan saya ini yang saya sampaikan kemarin ke Pak Ferry akan melakukan supervisi akademik, dan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Ferry dalam pengembangan peningkatan kompetensi Pak Ferry yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Pak Ferry. Nah, di sini Pak Ferry dapat bercerita, ngobrol-ngobrol santai saja Pak Ferry ya. Siap, siap. Oke. Jadi di kegiatan ini praobservasi, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Pak Ferry melakukan pembelajaran esok ya di tahap observasi. Jadi kita sekarang praobservasi, besok observasi. Ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, Pak Ferry pengennya seperti apa? Yang Pak Ferry harapkan apa begitu? RPP Pak Ferry ya? Modul ajar. Oh, modul ajar. Nah, jadi itu yang ingin kita obrolkan hari ini, kita sharingkan hari ini. Atau mungkin Pak Ferry pengen apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Kita berbagi informasi begitu. Jadi terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Ferry lakukan besok. Dan semoga ini bisa membantu Bapak, dan Bapak bisa nggak perlu seperti bagaimana begitu lah, pokoknya kita hanya ngobrol sharing saja, jangan terbebani dengan kegiatan observasi ini, begitu Pak Ferry. Kalau boleh tahu Pak Ferry, besok mau ngambil materi apa? Besok itu rencananya anak-anak itu akan diajari tentang materi perbandingan. Jadi materi perbandingan Pak Ferry ya? Iya, betul. Pak Ferry sudah tahu tujuan pembelajaran yang Pak Ferry susun kira-kira apa? Ya, kurang lebih anak-anak itu bisa memahami tentang cara membandingkan suatu dua besaran nilai seperti itu. Jadi anak-anak itu tujuannya di dalam perbandingan itu terbagi jadi dua tipe. Ada yang disebut dengan perbandingan senilai, dan ada juga yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi anak-anak itu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah anak-anak itu mampu mengidentifikasi seperti apakah soal-soal yang termasuk perbandingan senilai dan yang termasuk dalam berbalik nilai. Itu yang akan disampaikan di pembelajaran besok. Jadi perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Berbanding nilai gitu ya. Boleh, sama aja. Tadi di sini Pak Ferry kan sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak Ferry lakukan besok. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan, Bapak sudah menyampaikan harapannya yang akan dicapai siswa ya. Iya. Nah, mungkin persiapan apa saja yang sudah Pak Ferry lakukan sampai hari ini? Oke, persiapannya mungkin ini ya. Memang sebelumnya memang ada bahan ajar berupa video pembelajaran. Jadi itu yang akan jadi referensi utama saya yang akan saya tampilkan ke anak-anak. Yeah. Nanti didukung dengan semacam pengalaman anak-anak atau kejadian-kejadian yang anak-anak itu pernah alami, dan ternyata kejadian itu adalah termasuk ke dalam penerapan dalam materi perbandingan. Jadi anak-anak nanti diberikan semacam kasus kontekstual, di mana anak-anak akan memecahkan masalahnya dengan konsep yang sudah diajarkan di materi perbandingan tersebut. Oke, jadi sudah lengkap Pak Ferry ya? Insya Allah, insya Allah. Sudah ada video pembelajaran, kemudian akan melihat langsung ya, mempelajari kejadian-kejadian yang ada. Betul. Ada yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan peristiwa yang ya, kontekstual yang up to date mungkin ya. Betul sekali. Oke Pak Ferry, jadi
Alhamdulillah sudah persiapan sudah lengkap dan ya Pak Ferry siapkan dan siapkan ya, persiapkan dan siapkan mungkin ini ya Iya, dalam betul. pembelajaran besok. Nah dari sini tentunya ada beberapa materi yang Pak Ferry kesulitan dalam menyampaikannya ke siswa mungkin ya Pak Ferry ya. Iya. Seperti apa Pak Ferry? Mungkin bisa diceritakan Pak Ferry. Mungkin kesulitan yang akan dialami adalah bagaimana menyampaikan itu dengan kalimat yang sederhana ke anak-anak. Jadi kadang anak-anak itu dengan kalimat baku yang ada di buku, kadang-kadang anak itu kesulitan memahaminya. Jadi peran guru itu termasuk saya bagaimana menyampaikan materi itu dengan kalimat yang sederhana sehingga anak itu mayoritas bisa memahami apa yang tersirat atau yang tersurat dari materi yang ada di buku cetak tersebut, seperti itu. Jadi kesulitannya untuk menyampaikan materi pada siswa yang mungkin apa ya beragam daya tangkapnya daya lah tangkap gitu ya. ya. Jadi guru harus ya kalau dibilang buru-buru ya jangan, pelan betul ya jangan, yang sedang-sedang saja sehingga anak itu mayoritas bisa menerima penyampaian dari guru materi tersebut. Oke. Di sini ada dari kesulitan ini Pak Ferry yang sudah coba Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan tadi apa Pak Ferry? Oke. Mungkin solusi ya. Solusi itu mungkin lebih kepada mencari contoh-contoh soal atau mungkin kejadian kontekstual yang bahkan anak itu alami sendiri dan saya mengangkat kasus itu sebagai contoh soal yang akan dibahas gitu. Jadi anak itu lebih mendalami karena soal perbandingan itu dia identik ke soal penerapan, soal cerita gitu. Jadi anak-anak kalau peristiwa yang dialami sendiri itu kadang-kadang lebih mengena di mereka. Jadi mereka lebih mungkin mudah untuk memahami penjelasan dari konsep perbandingan itu. Mungkin lebih ke situ solusinya. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini Pak Ferry sudah mulai ini ya, dari kesiapan belajar siswa sudah disiapkan dari awal Pak Ferry ya. Iya, insya Allah. Karena sudah dipetakan tadi siswanya ternyata ada yang berbagai ragam tadi, ada yang sulit menangkap, ada yang cepat menangkap materi dari matematika ini, perbandingan ini ya. Iya. Nah, mungkin keterampilan Pak Ferry udah bagus ya untuk bisa memetakan siswa. Insya Allah. Ya, jadi mungkin secara kalau di teorinya berdiferensiasi itu sudah masuk sebenarnya Pak Ferry ya. Insya Allah. Jadi mana yang siswa yang sudah mungkin rata-rata atas, rata-rata bawah sudah dipetakan. Iya, betul. Karena memang setiap ngajar itu saya selalu punya data nama siswa yang saya ajar itu. Jadi setiap siswa yang aktif itu selalu saya kasih tanda. Begitu pula sebaliknya. Siswa yang pasif itu pasti ada tanda tersendiri yang saya tulis di buku catatan tersebut. Jadi itu sebagai salah satu pedoman saya ketika ngasih kesempatan siswa maju ke depan itu untuk menguji pemahamannya atau mental dia di depan kelas itu. Kadang-kadang saya lihat catatan tersebut. Jadi kalau siswa ini pasif ini, cobalah dikasih kesempatan, dipanggil untuk maju. Begitu kurang lebihnya. Oh ya, jadi mungkin ini terkait dengan kesiapan belajar siswa ini tentunya Pak Ferry punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Pak Ferry gunakan terkait dengan materi tadi masalah materi apa tadi? Perbandingan Pak Ferry ya. Seperti apa Pak Ferry? Mungkin modelnya ya beragam ya. Ada yang mungkin diawali dengan ceramah dari gurunya, kemudian siswa itu mungkin diberi merdeka belajar lah, diberi kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka tentang perbandingan yang mereka harus cari di buku cetak tersebut. Kemudian diberi kesempatan siswa yang pertama mungkin tidak ditunjuk ya. Siswa itu diberi yang mana yang punya mental silahkan sampaikan apa yang dia pahami dari apa yang sudah dibaca di buku. Kemudian yang berikutnya mungkin diberi kesempatan kepada siswa yang bagian koreksi. Mungkin ada penyampaian siswa yang lain kurang, nanti bisa saling berdiskusi, saling melengkapi.
dan saya sendiri nanti pasti bagian akhirnya. Jadi mengontrol jalannya diskusi tersebut, kiranya ada yang melenceng dari jalur, maka tugas saya untuk meluruskan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini tadi sudah termasuk dalam cerita singkat ya. Iya. Mungkin seperti apa pembelajaran Pak Ferry besok ya? Iya, betul. Ya, jadi sudah bagus Pak Ferry ya. Oke. Jadi nanti ada beberapa siswa yang mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan tadi ya. Iya, betul. Ya, mengeksplorasi tadi. Jadi supaya siswa itu menyampaikan sesuai dengan pemahaman masing-masing, gitu Pak Ferry ya. Iya. Nah, di sini juga melihat Pak Ferry sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, berarti Pak Ferry sudah memunculkan tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada yang siswa memerlukan bantuan untuk dia bisa mengamati langsung. Iya. Ada yang dia bisa aktif dia hobi menulis ya mungkin ya. Iya, benar. Nanti dia mempresentasikan hasilnya tadi ya. Iya. Kalau pengamatan mungkin bisa berupa gambar tadi ya mungkin ya. Iya. Iya. Jadi ini persiapan Pak Ferry untuk pembelajaran besok. Jadi besok rencana kita akan observasi kegiatan Pak Ferry di kelas. Jadi kalau nanti saya juga akan melihat seperti apa nanti Pak Ferry akan memberikan semacam bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Iya. Artinya mungkin ada siswa yang kurang paham, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, jadi Pak Ferry sudah menyiapkan pembelajaran ini sedetail mungkin dari awal. Terkait apa yang akan Pak Ferry siapkan, pasti ada beberapa yang masih kurang ya Pak Ferry ya? Iya, betul, ya, pasti ada. Kira-kira apa yang masih kurang nih Pak Ferry? Ya, mungkin kurangnya ini ya, keterbatasan mungkin bagian waktu ya mungkin ya, yang dikhawatirkan kan itu. Kalau waktunya nggak termanage dengan baik, kadang-kadang kegiatan belum selesai, waktu sudah membatasi. Mungkin lebih kepada itulah. Oh gitu. Untuk mengatasi ini seperti apa Pak Ferry? Ngatasinya yang pasti ya tipsnya gitu. Harus ngikuti modul ajar dengan baik, atau kerja lembar kerja siswa. Jadi dari submateri masing-masing itu sudah tahu porsi waktunya. Jadi sekian menit sudah sampai sini, sekian menit sudah sampai diskusi dan seterusnya. Untuk mengatasi hal tersebut ya harus memperhatikan waktu per tujuannya itu, per itemnya ada sendiri waktunya biar terkontrol dengan baik. Jadi untuk mengatasi ini ya kesulitannya hanya di waktu saja Pak. Iya, mungkin takutnya di situ nggak cukup. Dari persiapan Pak Ferry udah cukup ya. Iya. Persiapan guru sudah cukup, siswa sudah cukup, tinggal waktu saja, waktu ya Pak Ferry ya. Betul. Jadi kira-kira perlu nggak yang bisa membantu Pak Ferry nih untuk mengatasi ini? Kan berkaitan dengan waktu tadi. Apakah kebetulan besok itu ada rekan guru lain yang akan ikut bergabung di kelas. Itu ada guru yang sedang menjalani program PPG. Jadi di situ nanti saya bisa manfaatkan untuk mengkondisikan siswa beserta menambahkan penjelasan kepada siswa. Jadi nanti lebih terkontrol, jalannya waktu lebih efektif dengan bantuan personil lagi, seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah udah ada untuk mengatasi masalah tadi ada bantuan dari teman dari PBG ya Pak? Iya, betul. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa teratasi Pak Ferry ya. Siap. Nah, untuk ini kan Pak Ferry sudah menceritakan strategi pembelajaran yang akan Pak Ferry lakukan besok. Bagaimana persiapannya, dan tentunya dari proses pembelajaran ini dari Pak Ferry sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan nih terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini. Nah, tadi sudah sampaikan di awal itu kan mengenai tentang pengembangan diri Pak Ferry dari kegiatan supervisi akademik. Bisa Pak Ferry ceritakan kira-kira apa yang bisa saya bantu di area pengembangan apa untuk Pak Ferry yang ingin ditingkatkan? Mungkin yang saya perlukan adalah bagian ini ya, kreativitas bagian mungkin model pembelajaran yang lain. Mungkin ada model-model pembelajaran yang memang lebih cocok untuk materi yang akan saya sampaikan besok.
Siswa. Adista dan Febi. Oke, ada yang sakit dan ada yang izin. Oke, untuk pertemuan di pagi hari ini, Pak Ferry didampingi oleh, kalian tahu yang di belakang itu namanya siapa? Ya, di mana beliau akan mendokumentasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, udah dibuka semua yang Pak Ferry maksud? Udah ya? Boleh ditulis judulnya? Oke, materi kita adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Silakan pastikan semuanya menulis judul tersebut. Oke, hal pertama yang harus kalian kuasai tentang judul materi ini adalah, kalian kan di situ ada 2 judul itu ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi untuk pertemuan ini Pak Ferry ingin ajak kalian tuh harus bisa mengidentifikasi soal-soal nanti termasuk jenis yang mana. Jadi soal nanti tidak disebutkan, oh ini soal tentang yang perbandingan senilai. Oh ini soal yang tentang perbandingan berbalik nilai, tidak seperti itu. Nah, jadi kalian harus punya keterampilan tersendiri untuk membedakan, oh soal seperti apa ya yang senilai itu dan soal seperti apa yang berbalik nilai. Nah, untuk itu Pak Ferry ingin jelaskan. Jadi Pak Ferry harap semua bisa menyimaknya dengan baik. Oke, untuk itu di sini Pak Ferry kasih definisinya dulu. Secara langsung ke oke. Ini perbanding berbalik nilai. Bentar. Oke. Oke, di situ ada definisi tentang perbandingan senilai. Pak Ferry coba minta baca. Faras, kebaca nggak Faras dari situ? Oke, boleh dibaca Faras. Oke. Nah, ini adalah secara definisi. Secara definisi adalah perbandingan senilai itu ciri-cirinya ketika kuantitas pertama itu ditambahin, maka kuantitas kedua ikut ditambahin. Apa itu maksudnya? Nah, sebelum dicatat Pak Ferry ingin jelaskan dulu. Perhatikan untuk contoh soal yang Pak Ferry tampilkan di layar. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Pak Ferry minta baca yang paling belakang kamu nak. Iqbal nama kamu ya. Oke, silakan Bal. Oke, ini adalah soal cerita tentang perbandingan, di mana soal ini tidak memberikan kode dia senilai atau tidak senilai. Nah, untuk itu tipsnya supaya kita tahu ini masuk ke yang mana. Jadi perlu kalian ketahui nak, soal cerita ini terdapat sebuah bilangan yang diinformasikan, betul? Ada angkanya yang diinformasikan di situ? Ada. Jadi suatu data itu ada 2 jenis. Ada namanya data kualitas dan ada data kuantitas. Data kuantitas itu yang ada hubungannya dengan angka. Contohnya ini, soal ini berhubungan dengan angka. Maka ini tuh kalau kita ambil kesimpulan, ini bisa diambil data kuantitasnya. Yaitu pertama membicarakan angka tentang apa itu? Yaitu angka 50. 50 itu bicara tentang apa? Iya, atau BBM, bahan bakar minyak. Nah, itu berarti kuantitas. Jadi dia membicarakan kuantitas tentang BBM. Betul? Selain itu, kuantitas mana yang dibicarakan di soal ini? Tentang jarak.
Iya, yaitu angka 450 km. Nah, itu kuantitas yang kedua. Oh, berarti soal ini membicarakan dua kuantitas. Kuantitas pertama tentang BBM. Kuantitas yang kedua tentang ada kuantitas lain selain itu yang dibicarakan? Yang mana? 5 liter tuh kuantitasnya apa? Berarti sama aja dengan yang atasnya. Betul? Jadi soal ini membicarakan dua kuantitas. Kita sepakati aja. Kuantitas pertama itu yang BBM-nya. Kuantitas yang kedua itu adalah, oke, bisa dipahami? Oke. Setelah kita tahu kuantitasnya membicarakan itu, kita sajikan dalam bentuk tabel sederhana. Contohnya seperti yang kalian perhatikan di depan ini. Pak Ferry perkecil. Oke, nah ini Pak Ferry mengambil kesimpulan dari apa yang kita pahami dari soalnya. Bahwa dia membicarakan tentang bensin dan jarak. Di mana bensinnya tadi terisi berapa? Oke, terisi 50 liter untuk jarak. Angka itu didapat dari mana? Dari soalnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah ketika bensinnya 5 liter, jarak yang ditempuh belum diketahui. Jadi antara dua kuantitas ini ada satu kuantitas yang masih kosong. Yaitu ada di kuantitas 2. Betul ya? Yaitu bagian jaraknya. Sekarang kalau kita mau perhatikan, kita tarik dari definisi tadi. Definisi tadi adalah kuantitas 1 kalau ditambahin, maka kuantitas 2 akan ikut bertambah. Kalau kuantitas kedua dikurangin, maka kuantitas pertama juga akan ikut berkurang. Sekarang kita lihat, kuantitas 1 tadi yang mana kita sepakati? Yang ini ya. Awalnya adalah 50. Kemudian dia cuman pakai 5 liter. Berarti secara simbol di depan, kuantitas 1 itu mengalami pengurangan atau mengalami sebuah penurunan. Atau mengalami sebuah penambahan. Pengurangan ya, ya jelaslah dari 50 ke angka 5. Berarti kuantitas 1 mengalami penurunan atau penambahan? Mengalami sebuah penurunan. Nah, untuk supaya ada simbolnya, bentar ya. Oke, di situ Pak Ferry kasih simbol, dikasih simbol dikurang. Apa maksudnya dikurang itu maksudnya? Iya, bahwa kuantitas 1 itu mengalami pengurangan kuantitas. Betul? Sekarang kita lihat di kuantitas kedua. Kuantitas kedua ini secara visual, penglihatan belum bisa ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena kuantitas 2 dari angka 450 kita nggak bisa menentukan di sini berapa. Ini akan naik atau akan turun karena memang belum ada nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai ini ada caranya. Tapi kita harus tahu dulu secara logika ini tuh nanti akan naik atau akan turun. Kita perhatikan. Kalau secara logika kalau mobil itu terisi 50 liter menempuh jarak segini. Logikanya kalau dia cuman menggunakan 5 liter saja, maka yang jarak ini akan mengalami penurunan atau makin naik jaraknya menurut kalian? Iya, secara logika dia pasti turun. Sehingga kita kasih simbol. Kuantitas 2 itu akan juga mengalami sebuah penurunan. Nah, dilihat dari simbol, simbolnya sama-sama berkurang. Sesuai kesimpulan atau definisi perbandingan senilai adalah kalau kuantitas 1 turun, kuantitas 2 juga
Kalau kuantitas 1 naik, maka kuantitas 2 juga. Maka ini bisa disimpulkan ini adalah perbandingan senilai. Kalau ada yang nanya, kok kamu yakin sih itu perbandingan senilai? Dilihat simbolnya saja. Simbolnya sama. Gitu ya. Oke, nah untuk menentukan simbol itu nggak ada di soal. Harus bisa menemukannya sendiri. Oke? Oke, nyatetnya nanti. Pak Ferry teruskan. Nah, kemudian dikasih apa keterangan bahwa itu adalah senilai. Gitu ya. Sekarang Pak Ferry ke yang sebelahnya. Oke. Contoh yang kedua. Untuk penyelesaiannya nanti dulu. Yang penting bisa membedakan yang senilai dengan yang berbalik nilai. Oke, Pak Ferry minta. Nama kamu Arkan, betul? Arkana? Boleh dibaca. Oke, sekarang Pak Ferry tanya, siapa yang paham kuantitas satunya membicarakan tentang apa? Iya. Boleh waktu, boleh hari, boleh ya. Kalau hari terlalu terlalu mengerucut. Kalau waktu dia terlalu umum, gitu ya. Boleh waktu, boleh hari, nggak apa-apa. Kuantitas kedua dia membicarakan tentang apa? Iya. Oke. Ada kuantitas lain selain 2 kuantitas itu? Enggak ada lagi. Memang ada angka lagi 32. Tapi dia kuantitasnya sama seperti kuantitas yang pertama tadi. Berarti ini membicarakan berapa kuantitas? 2. Oke, yaitu waktu dan. Sekarang Pak Ferry tuliskan yang kita tulis. Nah ini dia. Kelihatan dari belakang? Ya, kita sajikan ya semacam tabel sederhana lah ya. Di mana kuantitas waktu dan bekerja. Apa maksudnya 48 terus di situ 18? Apa maksudnya? Iya. Gimana? Apa maksudnya 48 terus di sananya 18? Oke, ini maksudnya adalah kalau kan dia membangun suatu proyek ya. Jadi proyek itu tuh rencananya kalau mau diselesaikan selama 48 hari, dia itu memerlukan pekerja sebanyak 18. Tapi ternyata berubah pikiran. Dia pengen selesainya lebih cepat. Betul ini lebih cepat? Iya, karena tadinya 48 ke 32. Berarti waktunya lebih cepat. Nah, di sini belum tahu harus berapa pekerja yang harus dipakai. Bisa dipahami? Bisa apa? Membaca tabel ini bisa ya? Oke. Sekarang kita belum tahu ini senilai atau berbalik nilai. Kalau belum kita tahu dia nambah atau naiknya. Kita lihat kuantitas 1. Kuantitas 1 ini mengalami pengurangan atau mengalami penambahan? Iya, dari 48 ke 32. Oke, Pak Ferry tulis dulu. Oke, itu ya simbolnya ya. Oke, ini abaikan dulu. Sekarang yang ini. Ini belum bisa ditarik kesimpulan karena kuantitas 2 ada 1 kolom yang masih kosong. Sekarang secara logika. Kalau 48 hari itu proyek selesai oleh segini orang banyaknya. Sekarang harinya saya kurangi. Jadi 32 hari. Menurut kalian pekerja ini kalau dibandingkan dengan 18 akan ditambah pekerja atau malah mengurangi pekerja menurut kalian? Pasti pekerja ini akan lebih banyak ketimbang yang 48 hari. Bisa dipahami enggak ini? Iyalah, makin rame makin cepat. Itu logikanya ya. Makin sedikit makin
lama. Nah ini secara simbol dia mengalami penambahan kuantitas. Nah maka ini bisa ditarik kesimpulan, oh simbolnya beda. Ini berarti bukan perbandingan senilai. Tadi kan ada 2 judul ya. Judul yang kedua apa tadi? Iya. Iya, ini berarti masuk yang mana? Berbalik nilai. Secara definisi berarti sama kebalikan dari definisi yang senilai. Jadi ketika kuantitas 1 dikurangi, maka yang terjadi di kuantitas 2 bertambah atau sebaliknya. Ketika kuantitas 1 bertambah, kuantitas 2 berkurang. Tandanya beda. Bisa dipahami nggak? Bisa? Oke, kalau bisa Pak Ferry minta coba tulis ulang apa definisi dari perbandingan senilai sekarang. Ditulis di buku catatan. Dan bawahnya lagi ditulis definisi perbandingan berbalik nilai. Silakan Pak Ferry pengen lihat siapa yang merekam dengan baik apa yang dijelaskan dari ilustrasi di depan tadi. Nggak harus sama persis dengan ini kok ya kalimat yang Pak Ferry sampaikan tadi. Boleh kalian rangkai sendiri, yang penting maksudnya sama seperti yang ditampilkan di depan tadi. Kalau masalah susunan kalimat nanti bisa diperbaiki ya. Ada yang mau ke depan menuliskan hasil dari pemahamannya tentang definisi yang ditulis? Silakan Pak Ferry beri kesempatan. Ada? Nisrina gimana? Mau ke depan? Oh belum. Ayo cuman bacain ini, bukan suruh ngitung loh ya. Cuman suruh bacain dia senilai atau definisi dari masing-masing. Gimana Atar? Belum ya? Waduh, ini berarti lewat ini tadi yang diajarin ya? Gak nyambung ya berarti ya? Hah? Oke, boleh kamu yuk ke depan yuk. Nah ini mentalnya kurang ini ya. Padahal setiap Pak Ferry ngajar tuh Pak Ferry selalu ngasih kesempatan mana yang mau ya. Oke. Di mana 7D? Ayo coba dilatih mentalnya. Masalah salah benar itu urusan belakang, yang penting tampil dulu ya, biar ngelatih mental itu ya. Silakan yuk, jangan malu-malu. Pak Ferry kasih waktu. Ayo, nggak harus dua-duanya, satu aja deh. Pak Ferry saya yang ingat yang senilai lah, saya mau senilainya aja. Oke, boleh Faras ke depan. Nah seperti itu ya nak ya. Mudah-mudahan, ya boleh baca ke depan sini. Apa yang kamu sudah tulis dari kedua definisi itu? Yang mana yang apa? Baru satu, yang mana Faras? Oke, apa yang kamu rekam dari penjelasan di depan tadi? Apa maksudnya begitu pun sebaliknya? Bisa kamu jabarkan lagi? Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan nak untuk Faras nak. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan masih banyak Faras-Faras yang lainnya. Faraswan mungkin ya. Kalau kan Faraswati. Oke, silakan yang berbalik nilai. Cuman ngebaliknya aja loh nak, kalimatnya masuk nggak ada yang sanggup. Silakan Pak Ferry kasih waktu lagi. Lumayan masuk TV ya. Loh iya ini. Kalian nanti akan terkenal ya. Kata Pak Nadiem Makarim, ini siswa mana ini? Mentalnya bagus sekali ya. Oke, silakan. Ayo nak. Nah ini
pinggirkan dulu rasa malu ya, penting tampil dulu ya. Pak, saya nggak pakai lipstik loh Pak, malu kalau ke depan Pak. Ya, Pak, saya nggak pakai minyak rambut Pak, nggak apa-apa ya, yang penting majunya dulu. Silakan, ayo satu lagi. Oh nah ini boleh, tergerak deh ya. Oke, boleh ke depan. Memang harus seperti itu ya. Ayo maju, aduh tapi malu. Ayo maju, nah. Akhirnya maju juga ya. Siapa namanya? Oke, naik mimbar nak. Oke, awas ini ya, kejeblos. Namanya siapa? Rita. Oke, panggilannya Rita ya. Oke, Rita. Berarti kamu maju mau ngasih kesimpulan dari definisi perbandingan berbalik nilai. Apa yang kamu pahami dari definisi itu? Apa itu begitu sebaliknya? Bisa dijabarin lagi. Oke, kasih tepuk tangan nak. Oke. 2-0 ini kalau dibandingin dengan yang cowok ya. Ceweknya udah 2 yang maju ya. Ini jangan-jangan besok pakai androk aja semua kalian ya. Iya. Nah nggak ada yang mau maju ya. Tapi jangan takut. Pak Ferry kasih kesempatan lagi ya. Oke. Sebelum Pak Ferry kasih kesempatan maju lagi, Pak Ferry ulangi sedikit ya. Jadi untuk menentukan dia senilai atau berbalik nilai, buat tabelnya dulu. Paham? Tabelnya dengan judul apa yang dibahas di buku atau di soalnya. Kalau dia tentang waktu, ya tulis waktu. Kuantitas 1 siapa, kuantitas 2 siapa. Tulis angka-angkanya. Udah itu baru dipikirin. Dia ngurang apa nambah. Ngurang apa nambah, baru bisa ditarik kesimpulan. Oke Pak Ferry coba dibuka kitabnya. Nah iya, kita ya. Coba ke halaman 155. Halaman 155. Sudah? Oke. Kalian lihat nomor 1? Lihat nomor 1? Iya. Nomor 1 silahkan Pak Ferry kasih waktu 1 menit untuk dibaca masing-masing. Dibaca dulu ya. Nanti perintahnya, ada perintahnya. Cukup. Oke, sekarang Pak Ferry, oke. Selesaikan ini aja dulu ya. Udah? Oke. Perintahnya adalah siapa yang punya mental maju ke depan, ngasih tahu kawan-kawannya, ini kawan-kawan, soal ini nih perbandingan berbalik nilai, soal ini nih perbandingan senilai, mau tahu buktinya nih. Ada yang punya mental itu silahkan ke depan. Cara buktiinnya nggak muluk-muluk kayak gini aja ya. Oke, silakan. Pak Ferry nggak suruh ngitung ya nak ya. Pak Ferry itu hanya minta kalian ngasih tahu kawan-kawannya itu senilai atau bukan. Gak usah nyuruh-nyuruh kawannya nak ya. Tergerak dengan sendirinya ya. Sekali lagi Pak Ferry ngelatih mental kalian ya. Ayo. Kalau malu ambil helm di parkiran tuh ya kalau malu. Nah ada nih satunya. Woi boleh nih ya. Oke. Bentar Pak Ferry ambilin. Ini spidolnya yang bagus. Oke, Pak Ferry bawa sengaja ya. Oke perkenalan dulu nanti dulu ya. Nanti dulu. Oke coba sebutkan nama kamu siapa nak. Coba belajar toleransi. Ya, saling menghargai. Paham? Oke. Kamu belum tentu loh maju ke depan selancar dia. Ya? Iya. Dan kalau maju tidak diperhatikan itu enggak enak, nak. Betul aja itu ya. Ngerasa dia tidak dihargai. Maka dari itu belajarlah dari hal-hal kecil kayak gini, ya. Ketika kawannya atau rekannya maju minta diperhatikan, kasih waktu untuk kalian memperhatikan, ya. Jadi pendengar dan penglihat yang baik. Ya.
Silakan diulangi. Siapa namanya? Azahra ya? Oke. Azahra bisa baca ulang soalnya yang kuat. Oke, Zahra. Kuantitas apa yang dibicarakan di soal itu? Kuantitas 1 tentang apa? Oke, tulis di papan tulisnya. Tulisannya yang jelas. Kuantitas kedua tentang apa? Tentang kilogram tuh kira-kira yang lebih apa? Minyak. Oke, boleh kita sepakati kawannya minyak. Oke, silahkan isi masing-masing kuantitas itu Zahra sesuai dengan soalnya. Diperhatiin nak, ya. Kita, Pak Ferry giniin aja deh, karena supaya maksimal, Pak Ferry istirahatnya dilokir dengan jam ke-4. Jadi jam ke-4 nanti kalian silahkan istirahat. Paham nggak maksudnya? Iya. Kalian juga kalau keluar sekarang ngantri kan ya? Ngerti maksudnya? Iya. Jangan loading betul lah ya. Udah? Oke, dilingkari, plusnya itu dilingkari. Oke, yang satunya. Iya. Coba perhatikan semuanya. Kamu bisa geser dikit, kamu ganggu pemandangan. Ya. Oke, jadi kata kawannya sesuai yang diamatinya di soal, betulkah produksi tahunya 50 awalnya? Iya. Dia membutuhkan minyak 2 kilo. Terus dia pengen memproduksi 150 kilo. Terus nggak tahu perlu berapa minyak. Gitu ya? Oke, sekarang Pak Ferry tanya ke kamu. Kenapa kamu kasih simbol di sini plus? Jelasin. Oke, betul ya? Sepakat semuanya di situ ditambah? Iya. Sekarang pertanyaan kedua. Kok kamu di sini nggak tahu? Ini nilainya kan belum tahu. Kok Zahra bisa yakin di sini dikasih tanda plus? Bisa kamu jelaskan? Bertambah banyak minyaknya. Masuk logika kalian? Ya, iya. Ya, oke. Berarti simbolnya di sini harus bertambah. Nyambung semuanya? Nyambung. Jadi kesimpulannya ini senilai atau berbalik nilai? Tulis di situ. Kesimpulan. Oke. Bisa? Bisa ya? Oke, cuma mental majunya aja yang masih banyak yang belum ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Zahrana. Bagus sekali ya. Lagi ya? Oke, sekarang Pak Ferry ingin ke soal berikutnya. Atau soalnya yang Pak Ferry alami sendiri aja lah. Oke, dengarkan baik-baik, direkam ya. Bila perlu dicatat poin-poin. Pak Ferry itu beberapa pekan yang lalu tuh Pak Ferry ke Kota Bumi. Nak. Tahu Kota Bumi? Iya, kotanya Bumi nak. Luar biasa ya. Iya. Di Kota Bumi itu Lampung Utara. Pak Ferry asalnya dari sana ya. Jadi Pak Ferry itu ke Kota Bumi naik kereta nak Pak Ferry. Ya. Cuman Pak Ferry itu nggak tahu kecepatan kereta itu berapa. Karena duduknya nggak samping masinis. Ya. Tapi Pak Ferry lihat di tiket tuh ada tiketnya. Keterangannya, Pak Ferry jalan jam segini, nyampe jam segini. Ternyata Pak Ferry tulis waktu dari, Pak Ferry tulis gini aja. Aduh, enggak, hilang kan ya? Cuman ini aja, tangan Pak Ferry aja, penuh dosa ya. Ya. Oke, jadi ini Bandar Lampung, yang ini adalah kota. Oke, jadi Pak Ferry itu kemarin dari Bandar Lampung ke Kota Bumi
Waktunya Pak Ferry itu adalah 90 menit. Oke, Pak Ferry lihat di tiket tuh kayak gitu. Oh jam sekian, oh 90 menit. Gitu ya. Oke. Jaraknya Pak Ferry lupa berapa. Ya. Nah ini kalau perkiraan Pak Ferry, kecepatannya itu kereta itu adalah bukan kecepatan kereta cepat yang ada di Bandung, Jakarta ya. Tahu itu? Tahu. Bentar lagi itu beroperasi ya. Itu cepat betul itu nak yang di sana ya. Bahkan belum naik itu udah nyampe. Saking cepatnya, enggak gitu juga ya, pasti naik dulu lah ya. Iya. Kecepatannya tuh kurang lebih itu kayaknya 6, lebih kalau 60 itu. Ya, 100 lah ya. 100 kilometer per jam. Oke. Lanjut ya. Oke, terus Pak Ferry pulang lagi dong, Pak Ferry kan udah di sini, ya kan ya? Beberapa hari Pak Ferry pulang ke Bandar Lampung. Jadi jalurnya dari sini ke sini. Masih kereta yang sama, cuman masinisnya beda. Mungkin lagi ada masalah keluarga, jadi ada ngebut betul dia perasaan Pak Ferry ya. Kayaknya ada masalah ini di masin. Ternyata Pak Ferry lihat di tiket, kecepatannya waktunya memang harus sama. Tetapi Pak Ferry lihat dulu, kok ini lebih cepat nyampenya. Pak Ferry hitung-hitung waktu yang dibutuhkan dari kota bumi ke bandar pulangnya itu cuma 80 menit Pak Ferry. Ya. Tapi Pak Ferry lupa ngobrol sama masinis itu, kecepatannya berapa itu masinisnya dia. Sekarang pertanyaan Pak Ferry adalah berapakah kecepatan yang kereta Pak Ferry naikin ketika balik ke Bandar Lampung. Oke. Pertanyaan Pak Ferry adalah bukan berapanya dulu lah ya. Ini masuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Itu dulu deh. Oke. Apa aturan main kita bukan kalian teriak-teriak dari bangku kalian. Kayak Zahra tadi. Ya. Maju ke depan dengan PD-nya memperkenalkan ya, terus jelasin so yes itu ya. Tapi betul ya. Oke, silakan yang mau ke depan menjelaskan bahwa ini perbandingan dan seterusnya ya. Atau kalau nggak bisa ini boleh lah nyanyi ojo dibanding-bandingke boleh juga. Pak Beri, saya itu nggak bisa itu. Kalau nyanyi ojo dibanding-bandingnya bisa saya Pak. Yang penting kan bandingan ya. Silakan. Yang mau nyanyi boleh. Boleh sambil nyanyi tuh. Mic-nya ada tuh nak ya. Mic-nya warna emas itu. Rehannya emang multi talenta ya. Bisa nyanyi ya, meskipun suaranya kayak kaleng gelending. Dundang. Enggak lah ya, Pak Beri yakin suaranya bagus kok ya. Oke, silahkan nak. Yang terutama Pak Beri prioritaskan yang putra dulu deh. Oke. Oh nih boleh nih Raja nih ya. Ya silakan teman. Raja boleh hapus dulu ini. Dihapus, cari penghapusnya, ada nggak anak penghapusnya? Kalian jangan meremehkan Raja nah, ya. Dia itu lebih satu langkah daripada kalian yang belum maju ini. Benar itu ya. Dia punya mental lebih. Ya, perkara benar salah urusan nanti ya. Yang penting tampil dulu. Tulisannya gedein dikit Raja. Ya, kira-kira fontnya kayak punya Pak Ferry itu, ya. Oke, satuannya nggak usah aja nggak apa. Ini apa ini?
Oh iya, simbolnya apa itu? Oh ya, X aja, tulis X gitu aja. Ya, oke, silakan teruskan lagi. Oke, coba Pak Peri tanya Raja, yang lainnya coba mendengarkan, ya. Oke, Raja, soal ilustrasi ini Pak Peri alami betul ini ya. Oke, kuantitas apa aja yang dibicarakan di kejadian ini? Oke, betul ya? Setuju ya? Iya. Sekarang, kenapa kamu tulis di sini simbolnya dikurang? Kenapa nggak ditambah? Ngadepnya ke sana. Kalau Pak Peri itu udah tahu jawaban ini, nggak usah ngejelasin ke Pak Peri ya. Kamu meremehkan Pak Peri. Seolah-olah Pak Peri nggak bisa ngitung ini, ya. Jelasinnya ke depan. Gini kawan-kawan, kenapa saya tulis dikurang itu? Silakan dijelaskan. Yang kuat suara, nengoknya ke sana. Kenapa di situ dikurang? Kenapa simbol? Ini pasti ada dasarnya ya Raja ya. Dasar apa yang meyakini kamu di sini itu simbolnya dikurang? Yang lain coba dengerin dulu. Karena apa? Kenapa itu dikurang? Pertanyaannya itu aja. Kenapa nggak ditambah aja? Bisa yang bisa bantuin Raja ke depan nak? Berkolaborasi mungkin ya? Arkana, boleh? Ayo Arkana ke depan. Oke. Coba. Arkana naik mimbar juga. Naik mimbar juga. Sebelah sini ngadepnya ke sana Rada. Oke, coba Arkana. Boleh membantu Raja. Raja bisa nulisnya, tapi nggak bisa jelasinnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Sekarang Arkana. Menurut Arkana, kenapa Raja ngasih simbol negatif di kuantitas 1? Oke, itu simbolnya adalah? Oke, setuju semuanya? Oke, setuju. Oke, jadi gimana Raja? Kenapa dia dikurangi? Gimana Raja? Coba secara pribadi, Arkana jelaskan ke Raja, kenapa dikurang secara pribadi? Cukup? Oke, Raja, sampaikan ulang apa yang kamu pahami dari penjelasannya si Arkana. Coba, kamu kok nggak bisa ini ya? Oke, gimana? Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang boleh duduk. Arkana kasih tepuk tangan. Oke, berikutnya. Yang ini Raja. Kenapa di sini simbolnya ditambah? Padahal di sini belum ada angka loh Raja. Kok kamu sudah yakin bahwa ini ditambah? Apa yang bisa kamu jelaskan ke kawan-kawan kamu? Gimana? Gimana yang bisa kamu jelaskan? Kenapa nggak dikurang saja sini? Coba jelaskan. Ke sana, jelasinnya ke sana. Jelaskan ke sana. Oke. Madepnya ke sana. Kamu madepnya ke sana. Menjelaskannya ke arah kawan-kawan, bukan ke Pak Ferry, oke? Ya, silakan, nggak apa-apa. Dilatih. Kenapa kamu tulis plus di sini? Silakan dijelaskan. Karena dari Bandar Lampung ke Kota Bumi sangat cepat. Terus, jadi kecepatannya lebih cepat. Gimana ini? Belum bisa Pak Ferry pahami dengan baik penjelasan. Ada yang mau bantuin Raja lagi? Oke, boleh dapat. Ayo.
Ada apa? Silakan ke depan. Ayo dilatih. Iya, boleh. Kalian tuh pinter nunjuknya aja, ya. Oke, coba Dava. Namanya Dava betul ya? Ya, Dava bisa bantuin Raja. Coba suaranya nak, ya. Biar suara Pak Ferry nggak harus kuat-kuat ngomong. Oke, Dava, kenapa di situ simbolnya plus bisa kamu jelaskan menurut pemahaman kamu aja? Kecepatannya lah, gimana itu? Ya, terus nggak apa-apa, terus diperbaiki lagi, tinggal kamu perbaiki lagi. Gimana kira-kira kok di simbolnya tambah? Gimana secara logika, jelaskan. Kayaknya kurang personil nih, ya. Silakan, yang mau bantuin lagi ke depan. Ayo. Hah? Isrina boleh? Konita tuh yang mana? Hah? Kamu, ayo ke depan, boleh. Silakan. Oke. Nah ini ya, sudah 3 orang nih, 2 lagi bisa buat tim futsal nih Dan. Oke, silakan berdiskusi bertiga. Kenapa di situ ditambah? Sudah dapat ininya? Sudah dapat? Oke, silahkan. Dia dijelaskan siapa yang mau ngasih ini ya penjelasan. Dava, ayo. Silakan Dava, ulangi. Kenapa dia di
Benar. Cek. Cek. Oke. Pak Ferry teruskan. Kira-kira dari angka 50 ini bisa dicoret dengan mana kira-kira? Dengan ini bisa? Ini sebenarnya gini bisa ya. Nolnya kita coret. Berarti 0 yang di sini juga kita. Sisa angka berapa di sini kalau 0? 5 ini bisa dicoret dengan 5 yang ini juga bisa. Berarti tersisa siapa nanti di sini? Oh, berarti jawabannya adalah 45. Cuman Pak Ferry versinya nyoretnya dengan 450. Pak Ferry coret jadi angka 9 kali 5 sama aja ternyata. Ya. Jadi selera saja masalah menyederhanain ya. 45 itu nilainya siapa? Oke. X tadi dalam hal ini tuh apa sih? Ingat nggak Mas ya? Apa? Iya. Jarak yang ditempuh ketika cuman ngabisin 5 liter aja. Bisa? Bisa? Oke. Pak Ferry lanjut nanti nyalinnya nanti. Ya. Pak Ferry lanjut ke yang perbandingan berbalik nilai. Ini tadi ya. Oke. Kemudian dibuat menjadi pecahan. Diamati nak. Aduh nggak kelihatan ya. Oke, waktunya tidak memungkinkan untuk diteruskan. Jadi kita sampai sini. Sekali lagi ada pertanyaan? Enggak ada ya, untuk tugas kita skip, tidak ada tugas. Yang penting tujuan pembelajaran hari ini sudah dapat ya. Oke, demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Ferry ya? Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita yang kemarin Pak Ferry dari pra observasi, kemudian kita melakukan observasi supervisi ya, supervisi di kelas. Kita lanjutkan kembali di tahap ketiga yaitu pra observasi. Sudah siap Pak Ferry ya? Jadi Pak Ferry, di tahap ketiga ini, pra observasi ini kita akan melakukan coaching akademik kaitan dengan supervisi yang kita lakukan kemarin di kelas, gitu Pak Ferry ya. Bagaimana perasaan Pak Ferry setelah melakukan pembelajaran kemarin yang kita awali sebelumnya dengan pra-observasi di awal, kita mempersiapkan RPL berdiferensiasi dan sosial emosional, apakah sudah bisa terlaksana kemarin waktu pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Kalau untuk hasil daripada yang kemarin, ya kalau dibilang lancar betul enggak juga. Kalau terkait dengan pelaksanaan dari pembelajarannya, semua berjalan dengan baik. Anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan menikmati lah. Karena mereka kan saya berikan ruang yang cukup lama untuk mereka mengeksplor dari apa yang mereka ketahui tentang apa yang sudah diajarkan. Kesempatan mereka ke depan itu mereka banyak, jadi mereka belajarnya lebih merdeka seperti itu. Gitu Pak Ferry ya. Iya. Saya juga perhatikan kemarin anak dikasih kesempatan ya Pak Ferry ya. Iya betul. Untuk mengeksplor kembali apa yang sudah Bapak sampaikan di kelas. Kemudian untuk ke depannya Pak Ferry, apa kira-kira yang akan Bapak kembangkan dari setelah kita melakukan observasi kemarin? Mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi ke depan. Oke. Ya. Mungkin kalau lebih ke situ mungkin model pembelajarannya ya. Saya meyakini bahwa masih ada model pembelajaran opsi lainnya yang memang mungkin lebih seru atau setidaknya ada suasana lain untuk lebih menghidupkan proses pembelajaran seperti yang judul materi yang saya bahas kemarin. Seperti itu. Mungkin lebih memiliki banyak referensi model pembelajaran yang dikuasai lagi. Mungkin seperti itu. Ya.
Jadi Pak Ferry sudah dari hasil kegiatan bulan kemarin, Pak Ferry menemukan ternyata model pembelajaran perlu dikembangkan begitu Pak Ferry. Iya, ya? betul. Iya. Jadi salah satu kegiatan kita hari ini merefleksikan kegiatan pembelajaran Pak Ferry kemarin. Kita juga ingin tahu dari Pak Ferry sendiri, kira-kira apa yang penemuan ya dari hasil pembelajaran kemarin, apa yang masih kurang begitu ya artinya ya. Jadi model pembelajaran yang akan Pak Ferry kembangkan. Nah, kira-kira untuk membuat model pembelajaran ini apa rencana Pak Ferry ke depan ini? Mungkin lebih kepada ini ya, model pembelajaran yang lebih berpusat kepada anak lagi ya. Karena memang kan kendala kemarin tuh ketika saya menggunakan model tersebut adalah ada beberapa siswa yang memang mental maju ke depan itu masih kurang. Padahal sudah memang diberikan kesempatan yang lumayan longgar, siapa yang mau dan seterusnya, dengan didukung motivasi saya sendiri. Ayo mencoba, masalah betul mah belakang, yang penting maju dulu. Tapi ternyata memang beberapa siswa ya dibilang banyak sih enggak, cuman masih ada yang meskipun sudah didorong dari gurunya sendiri dengan motivasi bahwa ke depan itu bukan suatu hal yang menyeramkan, bahkan mengasihkan, tapi ternyata masih ada juga. Nah, mungkin apa yang saya harus pikirkan terkait dengan pengembangan model ini adalah pengembangan model pembelajaran yang lebih berpusat lagi kepada siswa, sehingga siswa itu meminimalisir untuk siswa yang pasif, sehingga semua bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Baik Pak Ferry, jadi ke depan Pak Ferry akan mengembangkan model pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, supaya siswa lebih aktif begitu ya. Betul. Amin. Dan kalau boleh saya tahu Pak Ferry, mungkin kalau kita buat rentang Pak Ferry ya dari 1 sampai 10, kira-kira target Pak Ferry berapa nih setelah menemukan model pembelajaran yang lebih efektif tadi? Ya, kalau dibilang sempurna kan kesempurnaan hanya milik Allah. Begitu. 9,9. Alhamdulillah, amin Pak Ferry ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan yang Pak Ferry rencanakan untuk membuat model pembelajaran lebih berpusat pada siswa ini terus terlaksana Pak Ferry ya. Ya, amin. Kemudian kira-kira Pak Ferry, kita kan mau buat model pembelajaran nih. Mungkin Pak Ferry sudah punya referensi atau kira-kira adakah yang bisa membantu Pak Ferry nih untuk mendukung rencana Pak Ferry ini? Gimana tadi, mohon maaf? Untuk mendukung rencana Pak Ferry, kira-kira ada yang membantu nggak? Gitu. Oh iya. Kalau terkait dengan kolaborasi ya mungkin betul, kolaboratif, ya sangat diperlukan karena itu kan sangat membantu yang pastinya. Mungkin rekan lain kan kadang mungkin ada yang bisa ngoreksi proses belajar saya, terus rekan lain mungkin punya lebih banyak referensi model pembelajaran, ya bisa saling tukar pendapat terkait dengan supaya lebih maksimal lagi ketika penerapan mengajar di dalam kelas. Berarti kegiatan supervisi akademik kemarin perlu dilanjutkan lagi Pak Ferry ya? Insya Allah. Untuk bisa menemukan tadi ya model-model yang lebih tepat lagi ya. Jadi untuk membantu Pak Ferry dalam rangka membuat model pembelajaran lebih efektif yang lebih berpusat pada siswa, Pak Ferry akan melibatkan rekan sejawat begitu Pak Ferry ya. Insya Allah. Mungkin ini dalam rangka mungkin dari MP Pak Ferry atau mungkin dari teman sejawat di SMP ini aja. Mungkin lingkup kecil dulu sesama rekan kerja yang satu bidang. Satu bidang dulu. Serumpun ya. Oh ya betul, serumpun tadi ya Bu ya. Baik Pak Ferry. Jadi kira-kira Pak Ferry kapan nih mau eksekusi? Oke, ya secepatnya. Secepatnya ya. Iya, mencari ruang yang lebih pas, baru bisa dicicil, coba dikembangkan lagi. Iya. Karena kan ke depan kan sudah seminggu ke depan udah semesteran Pak Ferry ya. Betul. Apakah mungkin ada target? Tadi kan secepatnya ada target apakah di semester awal semester 2 itu sudah ada atau gimana Pak Ferry? Ya kurang lebih gitu. Jadi ketika di semester genap untuk awal-awal, nah itu bisa menjadi target bahwa sebelum berakhir tahun ajaran yang ini perkara
kesulitan itu sudah ditemukan ininya, Amin. opsi-opsi model pembelajaran yang dimaksud. Ya, tidak lama-lama Pak Ferry ya. Iya, betul. Ya, baik Pak Ferry. Baik Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry sudah melaksanakan kegiatan kita praobservasi dan observasi akademik, seperti akademik kemarin. Kemudian kita sudah menggali kegiatan supervisi akademik dari pembelajaran Pak Ferry kemarin. Kita temukan ada dua. Yang pertama, kita perlu mencari model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, tadi motivasi siswa yang perlu tingkatkan Pak Ferry ya. Betul. Ya, jadi kita hari ini kita fokus ke nomor satu adalah model pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, begitu Pak Ferry ya. Iya. Ya. Untuk ke depan, saya ini jadi PR juga Pak Ferry buat Pak Ferry dan saya juga, insya Allah nanti kita mungkin yang kedua ini juga perlu dicari Pak Ferry. Kira-kira apa yang tepat ya untuk bisa memotivasi siswa ini? Iya. Ya, selain yang pertama tadi sudah direncanakan secepatnya, artinya di semester 2 sudah terlaksana, begitu ya Pak Ferry. Iya. Oke Kak, boleh tahu Pak Ferry gimana perasaan Pak Ferry? Kalau tadi kan saya tanya perasaan waktu kita supervisi ya di kelas ya. Setelah kita praobservasi ini kira-kira apa yang perasaan Pak Ferry yang bisa digambarkan nih? Oke. Ya. Yang pasti ya ternyata saya sendiri pun perlu masih banyak belajar. Itu yang pertama. Iya. Seperti itu. Mungkin lebih kepada ke situ. Ternyata belajar itu ya perlu terus tanpa mengenal usia, seperti itu. Apalagi kalau belajarnya berkaitan dengan profesi kita yang mendukung supaya pelayanan kita lebih maksimal, kenapa tidak? Iya. Tidak ketinggalan zaman Pak Ferry. Iya, betul. Iya. Baik Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry. Nah, jadi Pak Ferry ternyata dari kegiatan kita kemarin alhamdulillah sudah dapat sesuatu ya, insight ya. Betul. Ya, baik model pembelajaran, udah ketemu lagi satu lagi ternyata motivasi siswa kurang. Iya. Ini Pak Ferry punya motivasi baru lagi nih, pengen belajar terus dan belajar terus. Iya. Ya, mengikuti perkembangan zaman. Baik Pak Ferry, sekali lagi terima kasih waktunya. Dan, Sama-sama. mungkin cukup ya Pak Ferry. Tapi yang jelas saya akan membuat semacam apa ya, tagihan kali ya Pak Ferry ya. Insya Allah. Kita sama-sama mengingatkan ya. Iya. Karena tadi Pak Ferry sudah berencana di awal semester 2 sudah ada model pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Nah, nanti mungkin kita tetap akan kolaborasi untuk menyiapkan itu. Siap. Ya, jadi mungkin kita akan melakukan coaching berikutnya sejauh mana perkembangan atau hasil yang sudah Pak Ferry persiapkan untuk memenuhi target tadi, model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Iya. Itu Pak Ferry ya. Mungkin ini kemarin disampaikan sama Pak Joko bahwa Pak Ferry diminta untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Ya tentu sudah didampingi ya Pak ya, Iya, buat RPP. betul. Nah waktu pelaksanaannya itu saya juga melihat kita kimit ya kemarin ya. Iya. Kimit, jadi saya juga melihat kondisi di kelas. Memang tadi seperti kata Bapak, yang semangat ya, Iya. yang biasa aja ya juga ada Iya. gitu ya. Mungkin benar kata Bapak tadi, kalau guru tuh harus selalu belajar, harus mengupgrade dirinya. Jangan sampai kita hanya ada di zona nyaman kita aja, ngajarnya yang biasa-biasa aja, yang penting tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tapi harapannya kan bagaimana anak-anak ini bisa menerapkan pembelajaran tidak hanya di kelas, juga bermakna di kehidupan mereka. Ya, jadi pesannya itu tadi ya Pak, ternyata benar kita harus belajar terus. Betul. Ya mungkin kalau metode atau strategi yang kemarin tidak bisa mengcover semua kebutuhan siswa, berarti kita harus cari lagi nih referensi lagi gimana ya supaya matematika yang kemarin Iya, Pak. betul, Matematika ini nggak cuman anak-anak yang suka aja gitu ya, jadi jadi semua anak tuh bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Iya. Yang suka. Kemarin ada nyanyi juga ya Pak kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu berarti anak yang suka tampil, kepercayaan dirinya bagus ya. Nah mungkin anak-anak yang pendiam itu yang tadi pendiam. Nah gimana caranya supaya anak itu bisa mencapai pembelajarannya, walaupun dia misalnya tergolong sebagai anak yang pendiam, tapi kita bisa tahu ukuran dia bisanya seperti apa. Iya. Ya itu aja sih pesannya Pak ya. Iya, Ibu. Ternyata kita Makasih harus banyak. belajar terus ya.